Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Hari ini Selasa 5 Safar 1442 Hijriyah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali di dalam video silsilah video petuah kiai, dan ini adalah petuah kiai yang kelima, yaitu kewajiban bagi orang tua mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Kalau para orang tua bertanya, apa hukumnya mendidik anak menjadi anak yang saleh, maka hukumnya adalah wajib. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat At-Tahrim ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, yang dijaga oleh para malaikat yang keras dan sangar. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam kitab tafsirnya menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu ya ayyuhalladzina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman, wahai orang yang beriman, ay ya ayyuhalladzina sadaqullaha subhanahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala dan mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, ay allimu ba'dakum ba'dha ma taquna bihi ma taquna bihi man tu'allimunahu an-nara wa tadfa'unaha anhu idza 'amila bihi min ta'atillah wa'malu bi ta'atillah. Maksud dari jagalah diri kalian, maksudnya adalah ajari sebagian kalian kepada sebagian yang lain sesuatu yang menjaga diri dari orang-orang yang kalian ajari dari api neraka, dan wa tadfa'unaha anhu idza amila bihi min ta'atillah, dan kalian menahan orang-orang yang kalian ajari tersebut dari api neraka, yaitu berupa ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbuatlah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Yaqulu wa'allimu ahlikum minal amali bi ta'atillah ma yaquna bihi anfusahum minan nar, dan ajari keluarga kalian, anak-anak kalian, berupa amalan ketaatan kepada Allah yang dengannya mereka terjaga diri mereka dari api neraka. Ini menunjukkan kewajiban seorang orang tua untuk mengajari anak-anaknya ajaran dan pendidikan yang dengan ajaran pendidikan tersebut anak-anaknya terjaga dari api neraka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran Tafsirul Qurtubi mengatakan, qala Muqatil, berkata Muqatil rahimahullah, seorang ahli tafsir di kalangan para salafus salih, dzalika haqqun alaihi fi nafsihi wa waladihi wa ahlihi wa abidihi wa imaihi. Maka mengajari anak
hal yang bisa menjaga diri mereka dari api neraka, itu adalah kewajiban dalam dirinya terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya, budaknya, laki-laki dan perempuan. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, qala Ilkiyah berkata, ini juga ulama tafsir di kalangan para salafus salih, fa'alaina ta'limu auladina wa ahlina ad-din wal khair wa ma la yastaghni anhu min al-adab wa huwa qaulullah ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Maka wajib bagi kita untuk mengajari anak-anak kita dan istri kita agama dan kebaikan dan segala hal yang tidak boleh tidak diperlukan dari perkara adab. Artinya perkara-perkara adab yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Maka wajib bagi para orang tua untuk mengajari anak-anaknya akan hal itu. Dan ini disebutkan oleh Allah juga dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, anak-anakmu, istri-istrimu untuk mengerjakan salat, dan perintahkanlah mereka untuk bersabar atas pelaksanaan salat tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan peringatkanlah kerabat-kerabat yang paling terdekat dengan kerabat-kerabat paling terdekat kita adalah anak-anak kita, istri kita. Kemudian di dalam hadis disebutkan muruhum bis salah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan mereka untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Ini semua perintah-perintah. Wal aslu fil amri lil wujub, dan perintah asal hukumnya menunjukkan kepada kewajiban. Maka wajib bagi para orang tua mendidik anaknya untuk menjadi anak yang saleh. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ada cerita menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Sifatus Saffah. Saya bacakan ceritanya. Kana malikun kathiral mal. Ada seorang raja banyak hartanya. Wa kanat lahu ibnatun lam yakun lahu waladun ghairaha. Yang artinya, dan raja ini memiliki seorang anak perempuan. Ia tidak memiliki anak selain anak perempuan tersebut. Wa kana yuhibbuha hubban syadidan. Dan raja ini sangat mencintai anak perempuannya tersebut, anak semata wayang. Sangat mencintainya. Wa kana yulhiha bisunufil lahu. Dan raja ini melalaikan anak perempuan tersebut dengan berbagai macam alat-alat, hal-hal yang melalaikan. Kalau kita di zaman sekarang mungkin dengan perkara-perkara alat-alat yang melalaikan dari kewajiban-kewajiban dia. Famakatha kadzalika zamanan. Maka berlalu seperti itu waktu lama. Wa kana ila janibil malik abid. Di samping raja ada seorang budak. Fa bainama huwa dhatu lailah yaqra'u idh rafa'a sawtahu wa huwa yaqul ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Ketika itu di suatu malam budak ini sholat malam, dan ketika dia sholat malam dia mengangkat suaranya dan membaca ayat ini, surat Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak-anak kalian dari api neraka yang mana bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Maka kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, anak perempuan tersebut mendengar. Kemudian dia berkata kepada pengawal-pengawalnya, suruh diam, itu budak. Suruh diam, itu budak. Akan tetapi si budak ini tidak diam-diam. Dia tetap baca dengan suara yang keras, dia ulang-ulang di dalam sholatnya. Maka kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, akhirnya anak perempuan tersebut datang. Kemudian merobek baju si budak tersebut. Fasyaqqat thiyabaha. Dia merobek baju si budak tersebut, marah. Kemudian akhirnya orang-orang membawa si budak tersebut ke hadapan bapaknya. Kemudian setelah itu orang-orang menceritakan kejadian yang terjadi antara si budak dengan anak perempuannya.
Fa'aqbala ilaiha. Lalu sang raja datang kepada anak perempuannya. Kemudian dia berkata, "Ya habibati, ma haluki mundzul laila?" Wahai anakku sayang, wahai anak perempuanku sayang, ada apa engkau tadi malam? Ma yubkiki, kenapa engkau menangis? Kemudian sang raja memeluknya. Kemudian sang anak perempuan satu-satunya semata wayang ini mengatakan, "As'aluka billah ya abati." Aku bertanya kepada engkau dengan nama Allah, wahai bapakku. Lillahi azza wa jalla darun fiha nar wuquduhan nas wal hijar. Benarkah Allah memiliki sebuah kampung neraka yang di dalamnya ada api yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan? Kata sang raja tersebut, "Naam, iya betul itu." Kemudian sang anak perempuan yang semata wayang ini mengatakan, "Wa ma yamna'uka ya abati an tukhbirani?" Wahai bapakku, kenapa engkau tidak memberitahukan aku dari semenjak dahulu? Bahkan engkau memberikan mainan-mainan, alat-alat yang melalaikanku dari kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la akaltu tiban. Demi Allah, aku tidak akan makan yang baik-baik setelah ini. Wala nimtu ala linin hatta alama aina manzili fil jannah wan nar awin nar. Dan aku tidak akan makan makanan yang lezat-lezat sampai aku tahu di mana tempatku, apakah surga atau neraka. Ini pelajaran bagi kita para orang tua bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anak menjadi anak yang saleh. Hasilnya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sebagai orang tua wajib mendidikkan anak pendidikan yang baik, kemudian pengajaran yang baik, yang benar, sehingga menghasilkan anak yang saleh, berakidah yang benar, kemudian beribadah yang baik, berakhlak yang baik. Dan itu semua dengan izin Allah sangat mudah didapatkan ketika Anda memasukkan anak Anda ke pesantren, lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan di dalamnya Al-Quran, hadis dipahami oleh para salafus saleh, sehingga anaknya berakidah yang benar, beribadah yang baik, dan berakhlak yang mulia. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.